Bab 1046, dialah masalahnya. Melihat Nani Zhang benar-benar membawa orang pergi dan meninggalkannya di sini, Sander Ye merasa seolah-olah 10.000 kuda rumput dan lumpur sedang berlan kencang di dalam hatinya. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Barisan 3 ahli ranah abadi sejati jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan saat ini. Dan saat dia sedang berpikir, tiba-tiba aura mengerikan tiba-tiba menyapu dari belakangnya. Wajah Sander Ye sedikit berubah, tubuhnya gemetar, dan dia menghilang menjadi seberkas cahaya pedang. Dan pada saat Sander Ye menghilang, 3 pria kuat misterius berjubah hitam tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Pemimpin orang berjubah hitam melihat sekeliling dengan tatapan muram, "Ayo pergi." Detik berikutnya, ketiga orang itu menghilang begitu saja. Di sisi lain, Sander Ye terbang dengan pedangnya. Saat ini, dia sudah meminta Tuan Pagoda untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya. Biarpun dia tidak tahu apakah itu akan berguna, hanya itu yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau kembali ke dinasti Zhou?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Kalau kamu menghadapi musuh yang kuat, lalu kembali ke dinasti Zhou, maka aku akan benar-benar tidak berguna mulai sekarang." Pagoda kecil berpikir sejenak lalu berkata, "Ya." Sander Ye melihat ke kedalaman langit berbintang, matanya berkedip, 3 di alam abadi sejati masih lumayan. Saat dia berbicara, dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit berbintang. Setelah beberapa saat, dia sampai di planet mati. La menemukan air terjun, duduk bersila, lalu langsung masuk ke pagoda kecil. Sander Ye mengeluarkan buku waktu yang diberikan kepadanya oleh Kaisar kuno. Kacau. Setelah mendengarkan perkenalan wanita lapis baja putih tentang multi alam semesta ruang dan waktu, dia menjadi lebih tertarik pada teknik terlarang multi alam semesta ruang dan waktu. Masukkan garis waktu. Dia juga sudah mengalir ke masa lalu, tetapi waktu itu hanyalah garis waktu kosmik, dan itu bukanlah garis waktu yang lengkap. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Kaisar kuno kacau, karena apa yang dikatakan Kaisar kuno kacau adalah tentang memasuki waktu alam semesta lain. Saat dia membuka buku waktu, Sander Ye benar-benar bingung. Tidak bisa membaca. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Ketika klan kuno kacau mendapatkan buku ini belum lengkap, dan mereka menghabiskan waktu ratusan juta tahun untuk menebusnya." Poin-poin pengetahuan tentang ruang dan waktu yang terkandung di dalamnya bukan hanya 1 atau 2 poin. Jangan berharap untuk mempelajarinya secara sekilas. Sander Ye mengangguk, "Aku terutama ingin melihat apakah aku dapat menggabungkan buku ini dengan waktu dan ruang khusus di pagoda." Pagoda kecil berkata, "Aku menyarankan kamu untuk tidak mempelajari hal ini." Sander Ye sedikit bingung, "Kenapa?" Pagoda kecil berkata, "Kamu adalah seorang kultivator pedang, dan yang harus kamu pelajari adalah pedang. Kalau pedangmu bisa disempurnakan, itu bisa melanggar semua hukum di dunia. Adapun waktu, lebih baik biarkan Yin Yang mempelajarinya." Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia tertawa dan berkata, "Memang." Setelah itu, dia langsung menyimpan buku waktunya. Dalam proses kultivasinya, dia akan menemukan berbagai keahlian khusus dan kesaktian yang semuanya sangat sakti dan akan membuat hatinya tergoda. Tetapi seperti yang dikatakan Tuan Pagoda, dia adalah seorang kultivator pedang yang ekstrim. Kamu dapat melanggar semua hukum di dunia dengan 1 pedang, jadi kenapa repot-repot mempelajari hal-hal lain dengan mengorbankan hal-hal mendasar? Gigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Pagoda kecil berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau ke peradaban Guize, ibuku mungkin masih ada di sana." Pagoda kecil berkata, "Bisa, tapi orang yang menjemputmu." Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Jangan terburu-buru.
Nani Zhang dan ke-12 penjaga masih berada dalam formasi teleportasi ruang waktu. Wanita berbaju besi putih yang memimpin mereka memiliki mata sedikit tertutup dan ekspresinya tenang. Pada saat ini, seorang penjaga di sampingnya berkata dengan suara yang serius, "Nona Zhang, Panglima meminta kita untuk datang dan menjemput pemuda itu. Kita meninggalkannya di sana. Setelah kembali, Panglima mungkin." Nani Zhang menoleh untuk melihat penjaga itu. "Bisakah kamu menahan 3 ahli alam abadi sejati ini?" Penjaga itu terdiam. Kalau ada satu makhluk abadi sejati, mereka mungkin bisa menolaknya kalau mereka bergabung, tetapi dengan 3 ranah abadi sejati, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Kalau benar-benar dikawal secara paksa, mereka mungkin akan mati. Penjaga itu masih sedikit khawatir. Pemuda itu diundang oleh Kaisar Brahma Yama. Nani Zhang menoleh untuk melihat penjaga itu. "Apakah kamu ingin hidup?" Penjaga itu buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Nani Zhang berkata dengan lembut, "Orang di belakang pemuda itu tidak hanya menghancurkan klan penyihir agung, tetapi juga membunuh orang-orang kuat dari peradaban Pemaka. Aku yakin Kaisar Brahma Yama pasti tidak tahu tentang ini. Kalau dia tahu, dia tidak akan mengundang pemuda itu datang ke peradaban Guize. Anak ini adalah sebuah bencana. Membawa dia ke peradaban Guize saat ini sama dengan membawa kembali bencana seperti itu bencana bagi peradaban Guize." Alasan sebenarnya kenapa dia menyerah pada Sander Ye bukanlah 3 penguasa alam abadi yang sebenarnya, tetapi fakta bahwa Sander Ye dan orang-orang di belakangnya membunuh master peradaban Pemakan. Peradaban Pemakan mengirim 3 ahli alam abadi sejati sekaligus, yang berarti tidak akan pernah menyerah. Kalau mereka membawa kembali Sander Ye saat ini, pasti akan menyulitkan Kaisar Brahma Yarna dan bahkan menimbulkan permusuhan antara kedua peradaban. Dia tidak berpikir Kaisar Brahma Yama akan melawan peradaban Pemakan demi manusia peradaban tingkat rendah, karena terlalu tidak layak. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Setelah mendengar penjelasan Nani Zhang, penjaga itu tidak berkata apa-apa lagi. Di planet mati, di dalam pagoda kecil, Sander Ye duduk bersila di atas batu besar. Dia memancarkan tekad ilmu pedang yang sangat kuat. Sejak pertarungan terakhir dengan bintang-bintang, wasiat ilmu pedangnya sudah meningkat pesat. Di antara orang-orang yang dia kenal, wasiat ilmu pedangnya saat ini berada di urutan kedua setelah Kirna dan Funi. Karena tubuh fisiknya kini terkondensasi dan jiwa pedang, maka selama jiwa pedangnya ditingkatkan, secara alami tubuh fisiknya akan menjadi lebih kuat. Dia masih ingat apa yang dikatakan Nani Zhang kepadanya. Kalau jiwanya bisa mencapai abadi, maka dia bisa menuju abadi sejati. Dengan kata lain, jiwanya masih sedikit lemah saat ini. Sander Ye mengeluarkan beberapa kristal ciptaan dan menelannya. Karena kristal ciptaan ini terbuat dari jiwa yang murni, maka memakannya akan sangat menyehatkan jiwa. Selain kristal ciptaan, dia juga meminta King Xuan untuk membantunya meningkatkan jiwanya. Pedang King Xuan juga mengandung kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, Sander Ye dengan gila-gilaan melahap kristal ciptaan. Sangat mudah baginya untuk mengolah jiwa. Dia memiliki cukup kristal ciptaan dan menyerapnya dengan gila-gilaan. Apapun yang kurang, itu yang diperbaiki. Dengan penyerapan kristal ciptaan yang terus-menerus dan bantuan King Xuan, jiwa Sander Ye secara bertahap mulai berubah. Dengan cara ini, beberapa tahun sudah berlalu. Selama periode ini, dia sudah melahap puluhan ribu kristal ciptaan. Pada saat ini, jiwanya juga sudah berubah, menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi, dia tidak berniat berhenti, tapi bersiap untuk terus menyerap kristal ciptaan. Tetapi pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Sander Ye yang sedang duduk bersila di tanah tiba-tiba mengangkat kepalanya. Detik berikutnya dia langsung meninggalkan pagoda kecil. Aura mengerikan tiba-tiba turun dari langit.
Sanderye menyipitkan matanya sedikit dan berubah menjadi cahaya pedang yang naik ke langit. Bang! Dalam sekejap, seluruh planet yang mati tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Tapi saat ini, cahaya pedang sudah melesat ke langit. Di langit berbintang, Sanderye berdiri dengan pedang. Beberapa ratus kaki di seberangnya, ada 3 orang berjubah hitam berdiri di sana. 3 aura tekanan yang menakutkan bergulir ke arahnya seperti gelombang, tetapi ketika mereka mendekati Sanderye, 3 nafas kuat ditentang oleh tekad ilmu pedangnya. Ketiga orang berjubah hitam itu memandang Sanderye tanpa basa-basi. Tiba-tiba, pemimpin orang berjubah hitam itu langsung menghilang dari tempatnya. Jelek. Sanderye menyipitkan matanya sedikit, gemetar, dan menghilang menjadi seberkas cahaya pedang. Sebuah pedang untuk menentukan hidup dan mati. Itu bukan pedang King Xuan. Dengan keluarnya pedang ini, aura ilmu pedang Sanderye melonjak lagi. Bang! Tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari langit berbintang di alam semesta. Dalam sekejap, bintang-bintang di sekitarnya berubah menjadi abu, dan Sanderye mundur dengan hebat. Saat dia mundur, 2 orang berjubah hitam tidak jauh dari situ hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh pemimpin berjubah hitam. Dia menatap Sanderye. Tiba-tiba, dia menghilang dari tempatnya seperti hantu. Dalam sekejap, puluhan ribu bayangan bergegas menuju Sanderye dari segala arah seperti guntur. Ketika Sanderye melihat pemandangan ini di kejauhan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tatapan ganas muncul di matanya, dan dia mengayunkan pedang Yi-nya dengan keras. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terus memancar, padat seperti hujan badai. Dalam sekejap, terjadi ledakan besar di lapangan, energi pedang dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus hancur, dan seluruh alam semesta galaksi berada dalam kekacauan. Ini berlangsung selama 1/4 jam penuh sebelum energi pedang dan bayangannya berangsur-angsur menghilang, dan Sanderye sudah mundur puluhan ribu kaki saat ini. Dikelilingi oleh aura pedang yang pekat, sudut mulut Sanderye menjadi merah di beberapa titik, tapi matanya penuh semangat juang. Karena dia tidak menggunakan pedang King Xuan. Bahkan dengan menggunakan pedang Yi, dia mampu melawan orang kuat di alam abadi sejati. Biarpun dia ditekan oleh lawan, itu tidak masalah. Sanderye tertawa, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju pemimpin orang berjubah hitam. Dengan terburu-buru ini, ilmu pedang yang menakutkan tiba-tiba menyapu lapangan seperti guntur. Dan pemimpin orang berjubah hitam menghilang langsung dari tempatnya dan bergegas menuju Sanderye. Peradaban Guize. Setelah Nani Zhang kembali ke peradaban Guize dengan sekelompok penjaga, mereka sampai di aula utama. Ada patung perkasa di aula utama, yaitu patung Kaisar Brahma Yama. Nani Zhang dan kelompok penjaga perlahan berlutut. Pemimpin Nani Zhang dengan hormat berkata, "Salam Kaisar." Pada saat ini, patung itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan detik berikutnya, gambar virtual muncul di depan semua orang. Itu adalah Kaisar Brahma Yama. Kaisar Brahma Yama memandang Nani Zhang, "Di mana Tuan Ye?" Nani Zhang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Lapor Kaisar, bawahan tidak membawanya kembali karena orang ini adalah bencana." Mendengar kata-kata Nani Zhang, Kaisar Brahma Yama tercengang. Saat dia hendak berbicara, Nani Zhang melanjutkan, "Orang ini dan orang-orang di belakangnya membunuh orang-orang kuat dari klan penyihir agung dan peradaban pemakan. Peradaban pemakan sudah mengejarnya. Untuk mencegah konflik antara dua peradaban, bawahanku membuat keputusan sendiri dan meninggalkannya." Mendengar hal tersebut, patung Brahma Kaisar Brahma Yama tiba-tiba retak. Bersambung.